Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Puji Tuhan, hari ini, hari Minggu, kita kembali berkumpul, bersekutu di dalam kasih Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan memberikan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Kristus. Mari siapkan hati kita terlebih dahulu, mari kita bawa di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Bapa yang baik, kami rindu mendekat kepadamu, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Mari lawat setiap kami dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan untuk kami memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau sungguh sangat mencintai kami. Dan biarlah mulut kami selalu mengatakan hal yang sama. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Yesus. I love you Lord. I love you Jesus. Haleluya. I love you Lord, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice with joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, let my joy, sing joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan setiap pujian dan ucapan syukur kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beria-ria di dalam Engkau. Tuhan Yesus keselamatan kami. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes. Kita bersyukur hari ini. Dan apapun cuaca yang hari ini sedang terjadi di rumah kita, di tempat ini pun kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dan biarlah seluruh langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Seluruh alam semesta memuji Tuhan. Dan biarlah hati kita, bibir kita, ucapan kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh bangkit berdiri di rumahnya masing-masing. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Serahkan hatinya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
dahulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan terus memuji-muji Tuhan kita. Dalam setiap langkah hidup kita memerlukan kasih Tuhan, amin. Kita perlu tuntunannya, kita perlu pimpinannya. Dan bersama Tuhan kita dapat mengatasi segala masalah yang ada. Haleluya. Biarlah setiap kita tidak ragu-ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silakan duduk kembali dan tetap dalam sukacita Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Baik melalui pekerjaan kami atau usaha kami atau apapun juga Tuhan. Kami mengucap syukur dan tiba saatnya saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan terus yang memberkati setiap persembahan kami. Sehingga persembahan ini boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan perpuluhan atau persembahannya di rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan jika ada hambatan yang dialami, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi pihak sekretariat, dalam hal ini dengan Kak Tini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian juga kami mau sampaikan bahwa mulai tanggal 6 Juni 2021 kita akan mengadakan kembali ibadah fisik, ibadah offline. Puji nama Tuhan, kita semua pasti sudah rindu untuk ketemu satu dengan yang lain ya. Tapi tetap semuanya akan dilakukan dengan protokol kesehatan. Ketentuannya seperti apa, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, membacanya langsung di layar kaca Anda. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yesus tetap menjadi andalan dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah dan tidak perlu kita ragukan lagi. Haleluya.
Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yesus, Engkau yang ku andalkan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ada mujizat. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada minggu pagi ini Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, dan kami percaya kami akan semakin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Sertai pimpin tuntun kami Tuhan, buka telinga, buka hati kami pada waktu kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, kami semua menerima dan kami semua memperoleh berkat daripadanya. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu Bapa, berfirman bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan flyer atau pengumuman yang sudah disampaikan di WA Group, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil topik atau tema, maukah engkau sembuh? Dan kita akan membaca perikopnya dari Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Yohanes 5 ayat 1 sampai ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya.
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah yang dicatat di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 ini, kalau kita memiliki buku Alkitab yang tebal ya, kita akan melihat di sana tidak ada ayat-ayat referensi di bawah judul perikop penyembuhan di kolam Bethesda pada hari Sabat. Artinya kisah ini tidak terdapat di 3 Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Artinya ini hanya dicatat oleh Yohanes gitu ya, menarik ya. Tetapi hal ini tidak perlu kita pertentangkan, tidak perlu kita perdebatkan. Kenapa hanya muncul di satu Injil, tidak muncul di Injil yang lain? Karena saya percaya semua Tuhan inspirasikan kepada penulis-penulis yang berbeda dan ini saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini disebutkan bahwa Yesus sedang berada di Yerusalem untuk sebuah perayaan. Nah, kejadian dari kisah penyembuhan ini lokasinya adalah di kolam Bethesda, Bapak Ibu Saudara. Bethesda itu dalam bahasa Ibrani disebutnya Bethesda dan arti dari Bethesda itu adalah rumah belas kasihan, ya. Rumah belas kasihan. Dan ini sebuah tempat yang dipercaya dapat menyembuhkan orang yang sakit. Yang pertama terjun ke dalam kolam yang airnya bergoncang. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab tidak ada penyebutan lain, tidak ada referensi lain untuk kolam Bethesda yang menurut ayat 4 tadi bisa menyembuhkan orang yang pertama masuk ke dalam air yang bergoncang ketika malaikat menggoncangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari yang saya pelajari, jadi sebenarnya ayat 4 di Yohanes 5 ini, atau tepatnya dimulai dari ayat yang ketiga B, ya, yang berbunyi seperti ini, yang menantikan goncangan air kolam itu 3B. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, bagian ini di dalam teks asli bahasa Yunani itu tidak ada. Ya, jadi bagian ini cerita bahwa sewaktu-waktu malaikat turun untuk menggoncangkan air itu dan barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu pasti akan sembuh apapun penyakitnya. Bagian ini tidak terdapat di teks asli yang diakui sebagai terjemahan sebagai teks Yunani yang sah gitu ya. Tetapi kemudian di sekitar abad ke-4 dan ke-5 para penyalin perjanjian baru mungkin mereka
menambahkan bagian ini. Karena mereka tidak bisa memahami bagaimana mungkin ya. Bagaimana mungkin orang bisa begitu banyak ada di tempat tersebut kalau tempat tersebut tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi memang pada zaman sebelum Yesus, kolam Bethesda ini dikenal sebagai, dari yang saya pelajari, kolam Bethesda ini dikenal sebagai sebuah kolam yang ada kaitannya dengan agama-agama kuno, ya, dan juga terkait dengan ritual-ritual kepercayaan orang Yunani. Jadi ada seorang dewa di kepercayaan Yunani yang dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi kolam Bethesda itu adalah merupakan bagian dari sebuah kuil untuk menyembah dewa tersebut. Jadi kolam Bethesda tidak menjadi satu bagian dengan bait Allah. Tetapi lokasinya, letaknya memang tidak jauh dari bait Allah, gitu kan. Dan di tempat itulah dipercaya airnya mengandung, punya kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi sebenarnya catatan bahwa ada malaikat yang sewaktu-waktu datang itu hanya bisa disebut sebagai mitos, ya. Sesuatu yang merupakan kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi tidak mengandung kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, diperkirakan karena kolam itu ada 5 serambinya disebutkan di situ, diperkirakan ada ratusan orang sakit di sana ya. Tadi disebutkan ada orang yang buta, orang yang tuli, orang kusta, orang timpang, dan pasti ada juga orang-orang lumpuh. Karena Bethesda merupakan suatu rumah ya, atau tempat bagi orang-orang sakit pada waktu itu yang mereka tuh udah nggak tahu lagi mau pergi kemana untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, dicatat di situ cukup banyak orang yang ada di kolam Bethesda. Nah, Yesus mendatangi tempat itu, ya, dan di tempat itu terdapat seorang pria yang sudah sakit. Alkitab tidak menyebutkan sakitnya apa, tetapi mungkin ada banyak catatan, ada banyak tafsiran yang menyebut bahwa orang tersebut sakit lumpuh. Ya. Karena dia hanya bisa berbaring atau duduk di atas tilam atau di atas tikar yang dia bawa kemana-mana. Dan dia sudah 38 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 38 tahun sakit kondisi seperti itu di kolam Bethesda. Dan mungkin yang dia lakukan sehari-hari ya, dia makan, minum, mungkin ada yang memberi, atau dia mungkin masih punya keluarga yang sewaktu-waktu menengok untuk sekedar memberikan pakaian ganti mungkin, kita tidak tahu. Tetapi kita cukup prihatin ya, 38 tahun orang ini dalam keadaan sakit di kolam Bethesda menanti-nantikan kesembuhan. Nah, kepada orang inilah Yesus datang. Kepada si penderita mungkin kelumpuhan inilah Yesus datang. Dan ketika Yesus melihat orang itu, Yesus menjumpai orang itu dan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Maukah engkau sembuh ya? Di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit itu, bertanyalah Yesus, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara, sekilas pertanyaan Yesus ini merupakan pertanyaan yang aneh ya, pertanyaan yang konyol. Sudah tahu orang dalam keadaan sakit 38 tahun, kok pertanyaannya maukah engkau sembuh? Ini kan sama saja seperti misalnya kita melihat ada puluhan orang mengantri untuk memperoleh makan siang gratis gitu ya. Dan antriannya itu cukup panjang, bahkan sampai misalnya meluber keluar di tengah cuaca terik gitu kan. Dan saking panjangnya orang-orang yang sudah di bagian belakang itu mungkin sudah merasa kepanasan, capek, lelah, dan cemas, berharap-harap ini dapat atau enggak ya, dapat enggak. Terus tiba-tiba kita nyamperin orang yang paling belakang, ya, terus kita nanya gitu ya, Bapak lapar ya? Sudah tahu dia ngantri untuk dapat makan siang, berpanas-panas, dia ada di antrian puluhan orang, dia paling belakang, kita tanya, Bapak lapar ya? Kurang lebih seperti itulah pertanyaan Yesus kepada orang ini, ya.
Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang penting Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak asal bertanya, saya percaya itu. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting. Karena pertanyaan ini ya membawa kita untuk memikirkan. Ketika sebuah perubahan terjadi di dalam hidup kita, adakah kita menyadari? Ya, adakah kita berpikir bahwa ketika kita mengalami perubahan, kita tidak lagi bisa kembali ke kondisi saat itu, ke posisi kita sebelumnya ketika kita mengalami perubahan, ketika Yesus datang ke dalam hidup kita. Banyak orang tidak mudah untuk menerima perubahan terjadi di dalam hidupnya. Ya, banyak orang mau menerima kesembuhan, tetapi mungkin tidak mau mengalami perubahan yang mengiringi kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta di Amerika pernah menyampaikan sebuah kesaksian. Dia memiliki seorang jemaat yang difabel, ya, seorang jemaat yang cukup setia, cukup aktif, tetapi jemaat ini adalah seorang difabel, ya. Jadi dia sehari-hari ada di kursi roda. Tetapi jemaat ini sebenarnya punya talenta, punya kemampuan dalam hal komputer, dalam hal IT gitu ya. Dan ketika pendeta ini melihat betapa jemaatnya yang difabel ini setia, ya, sering membantu pelayanan dengan kemahirannya, keahliannya dalam komputer, dalam bidang IT. Pendeta ini kemudian menawarkan kepada jemaatnya ini, mau nggak kamu aku angkat sebagai full timer di gereja, kamu bertanggung jawab untuk bikin website buat gereja, menangani urusan IT gereja, dan kamu akan mendapatkan gaji atau mendapatkan imbalan dari gereja. Tetapi anehnya jemaatnya ini memilih untuk menolak tawaran tersebut. Nah, pendetanya kan bingung, kenapa ditolak? Ternyata usut punya usut, jemaatnya ini, karena ini di Amerika ya, kita bicara di Amerika, dan Amerika memiliki sistem jaminan sosial yang cukup bagus lah ya. Jadi jemaatnya ini karena dia difabel, dia menerima tunjangan dari pemerintahnya, pemerintah Amerika Serikat itu dalam jumlah yang cukup besar. Ya. Nah, dia berpikir kalau saya terima pekerjaan dari gereja ini, artinya saya sudah tidak bisa lagi berhak untuk menerima tunjangan dari pemerintah, dan itu sayang. Sehingga dia memilih untuk menolak tawaran bekerja sebagai full timer pelayan gereja, supaya dia tidak kehilangan tunjangan sebagai orang cacat, orang difabel. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sudah terbiasa dengan apa yang sudah dia alami, sudah dia rasakan bertahun-tahun, ya, dia sudah berada dalam zona nyaman, dia tidak siap dengan adanya perubahan. Nah, sama dengan orang yang mengalami sakit ini, 38 tahun, berpuluh-puluh tahun dia dalam kondisi itu. Mungkin yang dia lakukan sehari-hari hanya meminta-minta belas kasihan orang yang lewat di sekitar kolam Bethesda. Sehingga pertanyaan dari Yesus ini patut untuk kita renungkan. Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang dalam sekali Bapak Ibu Saudara menurut saya. Karena itu mari saya akan mengajak kita untuk mempelajari ada 3 makna yang dapat kita petik. 3 makna tersirat dari pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Yang pertama Bapak Ibu Saudara kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita ayat yang ke-7 ya. Jadi ketika orang ini ditanya oleh Yesus di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7 dia menjawab. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita bandingkan antara pertanyaannya apa dan jawabannya apa, itu sepertinya nggak nyambung gitu ya. Yesus kan bertanya, mau nggak sembuh? Tetapi orang yang sakit ini bukannya bilang mau Tuhan, atau mungkin kalau yang ekstrim, enggak, aku sudah biar aja aku seperti ini, mungkin begitu. Tetapi yang dia lakukan adalah berdalih, ya, excuse, mencari kambing hitam. Enggak ada orang yang ngangkat aku. Kalaupun aku berusaha untuk beranjak menuju ke kolam itu ketika airnya berguncang, tapi selalu ada orang yang mendahului aku. Makanya inilah, jadi seolah-olah dia merasa didakwa oleh Yesus.
kamu ini sudah 38 tahun, kamu mau sembuh gak sih? Seperti itu mungkin dia memandang pertanyaan Yesus. Di sini dari apa yang dia sampaikan ini, dia benar-benar menyampaikan excuse. Kenapa dia tidak bisa mengalami kesembuhan sudah 38 tahun? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan bantuan orang. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 ini, dalam jawaban orang ini disebutkan, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Kata Tuhan di sini sebenarnya kalau kita baca di terjemahan King James Version atau New Simplified Version yang bahasa Inggris, sebenarnya yang dipakai bukan God ya, atau bukan Lord, tetapi Sir. Artinya terjemahannya sebenarnya Tuan gitu ya, Tuan bukan Tuhan. Artinya orang ini tidak tahu, orang ini tidak kenal, orang ini belum memahami orang yang sedang berbicara dengan dia ini siapa. Ya kita bisa paham kalau dia selama 38 tahun tidak kemana-mana, hanya berada di sekitar kolam Bethesda, mungkin juga dia tidak tahu berita-berita yang beredar, kabar-kabar terbaru di sekitar daerah itu atau daerah-daerah lain, bahwa Yesus sudah membuat banyak mujizat. Bapak Ibu Saudara 38 tahun ya, dia mengandalkan usaha sendiri dan berharap pada mujizat dari tempat mitos itu. Dan hasilnya nothing, hasilnya sia-sia. Dia tetap dalam kondisi sakit. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang ini seharusnya membuat dia sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa dia tidak mungkin bisa disembuhkan oleh apapun, oleh kolam itu, oleh siapapun, dan dia harus sadar dia tidak mungkin bisa sembuh oleh tempat mitos kolam Bethesda itu. Dia harus berhenti mengandalkan kekuatannya sendiri, berhenti mengandalkan kekuatan orang lain, berhenti mengandalkan kekuatan manusia, dan dia sudah mulai harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, saya tidak tahu dimanapun saudara berada, mungkin saat ini saudara juga dalam kondisi dalam tanda kutip kelumpuhan ya, saya tidak tahu kelumpuhan apa yang sedang Anda hadapi di salah satu sisi kehidupan saudara. Mungkin kelumpuhan di dalam hal kesehatan, mungkin kelumpuhan dalam hal kerohanian, ya, mungkin kelumpuhan itu berupa masalah di dalam pernikahanmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, ya, ataupun apapun kondisi kesulitan, masalah, problema yang sedang engkau hadapi saat ini. Dan itu dapat dianggap sebagai sebuah dalam tanda kutip kelumpuhan yang engkau alami. Dan itu engkau alami sudah cukup lama, bertahun-tahun mungkin. Engkau belum memperoleh jawaban, engkau belum melihat ada jalan keluar, engkau belum memperoleh kelepasan dari itu. Dan mungkin selama ini engkau belum melihat ada jalan keluar, engkau belum melihat ada solusi, engkau belum melihat ada jawaban, engkau belum melihat ada kelepasan. Mungkin karena engkau seperti orang yang mengalami kelumpuhan ini. Karena engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau mengandalkan kekuatan manusia untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya mengenal seseorang gitu ya. Seseorang ini mengalami kondisi perekonomian yang bisa dibilang cukup memprihatinkan. Dulu, saya tahu, dulu dia sebenarnya posisinya cukup berada. Gitu. Tetapi karena kesalahan yang dia buat, kemudian dia mengalami keterpurukan ekonomi, dan dia tidak pernah mengalami pemulihan secara ekonomi. Ya, jadi di usianya yang sudah tidak terbilang muda lagi, ya, dia punya tanggungan, yang dia bisa lakukan hanya meminta belas kasihan kepada orang lain. Ya. Dan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Mungkin hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini dia masih dalam kondisi seperti itu. Karena hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Buat dia selama aku masih bisa minta tolong orang lain, that's fine.
Tuhan mungkin buat dia terlalu jauh gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, makna pertama yang kita bisa pelajari dari pertanyaan Yesus ini, maukah engkau sembuh? Adalah ini, maukah engkau mulai sekarang berhenti mengandalkan kekuatanmu atau kekuatan manusia dalam mengatasi problema, masalah, kesulitan, pergumulanmu. Dan mulai menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan dengan kuasanya yang tak terbatas. Manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata begini, mungkin kita sudah begitu hafal dengan ayat ini. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Dikatakan seperti itu. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, itu pelajaran pertama ya. Makna pertama dari pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Ya. Nah, makna kedua dari pertanyaan maukah engkau sembuh, kita akan baca dari ayat ke-8 dan ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus seolah tidak memperdulikan jawaban orang ini. Ya. Yesus langsung memberikan firman-Nya, firman yang berkuasa itu. Yesus memerintahkan orang itu, ya, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Nah, orang lumpuh ini segera merespon, melakukan apa yang Yesus perintahkan tanpa berpikir dua kali. Dan saat itu juga Alkitab katakan ia mengalami mujizat apa? Kesembuhan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yang pertama begini, orang lumpuh ini sebenarnya punya beberapa alasan untuk dia tidak percaya, untuk dia menolak memenuhi perintah dari Tuhan Yesus. Yang pertama, dia tidak mengenal siapa orang ini. Ya. Nanti di ayat 11 kita bisa pelajari ketika dia dikonfrontir oleh Satpol PP-nya orang Yahudi waktu itu ya, penjaga-penjaga hukum Taurat. Kok kamu angkat tilam, ini hari Sabat. Dia berdalih orang yang sudah menyembuhkan aku. Dia nggak tahu siapa itu, dia nggak tahu siapa namanya. Jadi alasan pertama untuk dia bisa menolak, untuk dia bisa membangkang, untuk dia nggak memenuhi perintah dari Tuhan Yesus. Pertama, dia nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Terus yang kedua, dia tahu itu hari Sabat. Nggak boleh ngangkat tilam. Mungkin di benak dia, kalau aku ngangkat tilam, kalau aku berjalan kelihatan ngangkat tilam, ini melanggar hukum Taurat, aku bisa kena sanksi gitu ya. Tetapi toh, meskipun dengan dua alasan itu, toh dia melakukan juga perintah Tuhan Yesus. Dan dia mengalami mujizat kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita mengalami kondisi sulit, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita mengandalkan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita juga mengalami bahwa ada kalanya kok kita merasa kita tetap berada dalam kondisi ini ya. Kok sepertinya Tuhan gak jawab doa kita ya. Kok sepertinya doa-doa kita tuh mentok di langit-langit rumah kita ya. Kok sepertinya gak ada perubahan ya. Padahal kita mungkin sudah berdoa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kenapa ya? Kenapa sepertinya Tuhan tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita? Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, bisa jadi yang terjadi adalah sebenarnya Tuhan sudah mau menolong. Ya, Tuhan sudah memberikan perintahnya, Tuhan sudah menyampaikan pesannya, Tuhan sudah menyampaikan apa yang kita perlu lakukan lewat hikmat firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, lewat khotbah, lewat pujian, apapun yang kita bisa jadikan itu sebagai sarana untuk mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi mungkin yang terjadi adalah kita tidak segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak bersegera seperti orang lumpuh ini melakukan perintah Tuhan dan dia segera mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin kita masih berpikir-pikir gitu ya.
Kita berdoa, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah memberikan arahan, Tuhan sudah memberikan pesan, tapi kita masih berpikir, itu beneran dari Tuhan gak ya? Kayaknya gak mungkin ya, masa Tuhan ngasih perintah seperti itu? Sama kan seperti orang lumpuh ini, udah tahu lumpuh, udah tahu gak bisa bangkit, kok disuruhnya apa? Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Aneh, kadang kita mungkin juga seperti itu. Bapak Ibu Saudara, memang perintah-perintah Tuhan itu kadang memang aneh gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Misalnya kasihilah musuhmu. Masa musuh harus dikasih? Atau tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ya kan? Aneh. Perintah model apa itu? Atau berdoalah untuk orang yang membenci engkau. Dan lain-lain. Banyak perintah Tuhan yang aneh. Nah, orang lumpuh ini juga diberi perintah yang gak masuk akal. Tadi saya sudah sampaikan. Disuruh bangun, angkat tilam dan berjalan, padahal sudah tahu dia secara logika nggak akan mungkin melakukan itu. Nah kalau orang lumpuh ini pakai logika dia akan tetap diam dan dia mungkin tidak akan mengalami kesembuhan. Seperti itu juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terlalu bermain logika dengan perintah Tuhan, mungkin itu kita nggak pernah memperoleh jawaban atas doa kita. Kita nggak pernah mendapatkan jalan keluar dari persoalan pergumulan masalah kita. Jadi dari sini yang kita bisa pelajari, ya Bapak Ibu Saudara, makna kedua dari pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Adalah, maukah engkau taat pada firman Tuhan? Dengan segera melakukan perintah Tuhan tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun. Tanpa memikir-mikir, tanpa menganalisa secara logika. Kalau kita pakai logika, Tuhan, kebenaran Tuhan itu, hal-hal yang rohani itu tidak selalu bisa dipahami, tidak selalu bisa didekati dengan pakai logika. Ikuti saja perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 14 ayat 15, saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, salah satu tanda kita mengasihi Allah itu adalah dengan kita menuruti perintahnya. Mungkin di antara kita ada yang bilang, aduh perintah Tuhan itu berat-berat. Repot kita kalau mengikuti perintahnya. Kadang udah aneh, gak masuk akal, berat pula. Perintah Tuhan itu, ini Alkitab, ini bukan saya yang ngomong. Alkitab yang ngomong bahwa perintah Tuhan itu gak berat Bapak Ibu Saudara. Ya, mau bukti? Ada di 1 Yohanes 5 ayat 3, saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Karena inilah kasih Allah, bahwa kita menaati perintahnya. Dan, dengar baik-baik, dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Tidak berat itu artinya apa? Enteng. Kalau enteng, mudah nggak untuk kita lakukan? Mudah. Kenapa kita tidak bisa melakukan? Karena kita terlalu banyak memakai logika, pikiran, perasaan. Orang lumpuh ini ketika mendengar Yesus bilang, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Dia nggak pakai logika, dia nggak mikir dua kali, dia bersegera melakukan perintah Tuhan itu, dan dia mengalami kesembuhan, pemulihan. Jadi itulah makna kedua dari pertanyaan Yesus ini. Maukah engkau mentaati firman Tuhan, apapun itu, dan bersegera melakukannya? Tanpa perlu pusing-pusing memikirkan ini masuk akal apa tidak. Sepanjang itu perintah Tuhan, lakukan saja. Tuhan tidak pernah salah. Baik Bapak Ibu Saudara, dan kita akan segera masuk ke poin ketiga, makna ketiga dari pertanyaan maukah engkau sembuh. Saya akan baca dari ayat 14. Jadi orang ini sudah sembuh, ya, orang ini sudah sembuh, kemudian tiba-tiba setelah dia mungkin sedang bangkit dari kondisi berbaring, dia melipat tilamnya mau berjalan, dia sudah enggak melihat lagi Yesus gitu kan. Yesus sudah dikatakan Yesus sudah menghilang di tengah-tengah orang banyak. Dan ini luar biasa yang patut dipuji dari orang lumpuh ini, dia ada di mana setelah dia disembuhkan Yesus. Di ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia orang itu dalam bait Allah. Hebat nih orang, setelah dia disembuhkan, dia masuk ke dalam bait Allah. Ya, apalagi itu hari Sabat gitu ya, dan ada perayaan tadi di ayat 1 dikatakan. Wah, luar biasa nih orang. Dia punya hati berterima kasih gitu ya kepada Tuhan.
Yahweh, karena dia belum mengenal siapa yang menyembuhkan dia tadi. Dia ada di dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu Yesus menemui dia. Jadi kalau dibilang di situ mereka bertemu, sebenarnya bukan bertemu, tetapi Yesus melihat orang ini lagi di bait Allah. Jadi ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama di tepi kolam Bethesda, pertemuan kedua Yesus melihatnya di dalam bait Allah dan Yesus mendekati orang ini dan menyampaikan sebuah pesan yang powerful, ya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya Bapak Ibu Saudara, menyembuhkan orang ini dari sakitnya itu bukan tujuan utama Yesus. Tujuan utama Yesus, orang ini harus bertobat. Orang ini harus lahir baru. Orang ini harus mengalami pemulihan total. Bukan hanya fisiknya yang berubah, tetapi kerohaniannya juga harus berubah. Makanya Yesus memberikan pesan, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Ya, kita tidak tahu, mungkin dulu dia mengalami sakit itu karena dosa-dosanya. Makanya Yesus menyampaikan pesan ini. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Lebih buruk itu apa maksudnya? Apakah dia bisa sakit lagi? Mungkin. Tetapi ketika dia sudah ditemukan Yesus, ketika dia sudah bertobat, kalau dia kembali lagi ke dosa-dosanya dan dia mati, dia akan masuk neraka. Kan itu lebih buruk. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus bagi orang lumpuh ini seperti tadi saya sudah sampaikan, bukan sekedar kesembuhan jasmani, tapi lebih dari itu Yesus ingin terjadi pertobatan. Ya. Kesembuhan fisik belum tentu membawa orang kepada Tuhan. Hanya pertobatan, hanya perubahan hidup yang membuat seseorang itu dapat mendekat kepada Tuhan, dapat menyadari keberadaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin disembuhkan dari kondisi kita apapun yang kita alami saat ini, siapkah engkau untuk menjalani kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama? Karena terkadang Yesus tidak terlalu mempentingkan kesembuhan. Buat Yesus, masalah kesembuhan itu semudah menjentikan jari. Karena Yesus hanya tinggal berfirman, memperkatakan seperti yang dilakukan terhadap orang lumpuh ini dan itu terjadi. Kesembuhan bisa terjadi melalui firman Tuhan yang penuh kuasa. Tetapi terkadang dan dalam banyak hal, dalam banyak kejadian, Yesus lebih tertarik untuk mengubahkan hidup kita. Untuk mempertobatkan kita. Untuk membawa kita kepada kesembuhan rohani. Bukan sekedar kesembuhan jasmani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup seperti yang dulu lagi. Itulah esensi pertobatan. Itulah pesan yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini. Jangan hidup lagi seperti dulu. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari sini, makna ketiga dari pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Makna ketiganya adalah, maukah engkau menjalani hidupmu seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya. Tujuan hidup kita itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Apapun situasi kondisi kita, baik kita sekarang itu sedang dalam kondisi susah atau senang, sukses, berhasil, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Tuhan ingin kehidupan kita itu dapat menjadi berkat. Kehidupan kita dapat dipakai sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai ciptaan harus memuliakan pencipta kita. Jadi terkadang ketika kita dalam sebuah kondisi yang sulit, ya, kondisi yang berat, apapun itu, seperti yang tadi saya sudah sempat sebut, kelumpuhan dalam tanda kutip yang saudara alami dalam hidupmu saat ini mungkin. Tuhan ingin engkau tetap memuliakan Tuhan. Engkau tetap memakai hidupmu untuk memuliakan Dia. Jangan menunggu sampai engkau sembuh untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan itu baik, tetapi kemudian jangan punya pola pikir, selama aku masih sakit, aku gak akan memuji Tuhan. Selama aku belum sukses, aku gak akan melayani. Selama aku masih dalam kondisi terpuruk, aku gak akan pernah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Pertobatan. Ketika kita sudah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus masuk ke dalam hidup kita, kita ini ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, kita tidak lagi hidup dalam kehidupan lama kita. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya akan sampaikan 3 hal ya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca di layar handphone atau layar TV atau layar device Bapak Ibu Saudara, dicantumkan di situ kesimpulan 3 poin dari makna atau arti pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Bahwa yang pertama, aplikasi yang kita bisa lakukan, yang pertama berhenti untuk mengandalkan kekuatan sendiri dalam mengatasi masalah. Berharap dan bergantunglah hanya pada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, percaya penuh pada perkataan firman Tuhan, walau sepertinya mustahil. Iman kita seharusnya mendahului logika kita. Dan yang ketiga, jangan lewatkan kesempatan ketika Yesus ingin mengubahkan kehidupan kita seutuhnya. Jika selama ini hidup kita yang kita jalani adalah semata maunya kita, kini saatnya bertobat dan menjalani hidup sesuai rencananya. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup selaras dengan kehendak dan rencananya agar nama Tuhan dimuliakan. Biarlah ini menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup dengan doa sekaligus nanti juga dengan doa syafaat dan doa berkat. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pemberitaan firman Tuhan sudah selesai dan Roh Kudus menyempurnakannya. Sehingga setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menerima pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau yang mengajar kami lebih dalam lagi, Roh Kudus lebih lagi menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga itu boleh menjadi rema dan itu boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami hari-hari selanjutnya. Terutama ketika kami berada dalam kondisi sedang mengalami kesulitan, masalah, pergumulan. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami, Tuhan yang selalu dimuliakan lewat kehidupan kami, apapun situasi kondisi yang sedang kami alami. Tuhan, Engkau tetap layak dihormati, Engkau tetap layak ditinggikan, Engkau tetap layak dimuliakan. Bapa, kami berdoa untuk rencana gereja kami mengadakan ibadah secara tatap muka fisik yang rencananya diadakan di tanggal 6 Juni minggu depan. Kami berdoa untuk semua persiapan-persiapan yang dilakukan, biarlah hal ini dapat terlaksana karena Engkau mengetahui betapa kerinduan kami untuk dapat kembali bertatap muka. Dan kami tahu kami tetap wajib menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Dan biarlah ibadah secara offline ini Tuhan nantinya boleh membangkitkan semangat, membangkitkan gairah kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi COVID-19 di negara kami. Kami terus berdoa untuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan. Kami terus berdoa untuk upaya pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi secara nasional. Kami berdoa untuk upaya mengurangi jumlah kasus baru, untuk meningkatkan angka kesembuhan, untuk mengurangi angka kematian. Dan terutama untuk penerapan PSBB, penerapan protokol kesehatan secara ketat. Biarlah Tuhan juga memberikan roh ketaatan kepada seluruh masyarakat supaya mereka dapat mentaati anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan. Bukan saja untuk kepentingan mereka tetapi juga kepentingan orang banyak. Supaya mata rantai penularan COVID-19 ini dapat diputus. Dan negara kami dapat kembali menatap kehidupan perekonomian, kehidupan sosial bermasyarakatnya. Setelah 1 tahun lebih kami mengalami COVID-19. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Engkau tidak mengizinkan hal apapun yang buruk terjadi menimpa bangsa kami jikalau bukan atas kehendak Tuhan. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk seluruh jemaat. Mungkin mereka saat ini dalam kondisi sakit, Tuhan yang mengangkat sakit penyakit mereka, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Mungkin mereka sedang mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi, keuangan, Tuhan yang sanggup mencukupi, Tuhan yang sanggup memulihkan. Mungkin mereka juga mengalami masalah-masalah lain dalam rumah tangga, keluarga, terkait usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka,
kerinduan, harapan-harapan yang belum terjawab, doa-doa yang belum terjawab. Kami berdoa, Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau tidak menutup telingamu, tidak menutup matamu, Engkau berada dekat dengan mereka. Dan Engkau mendengar doa mereka dan Engkau akan menjawab doa-doa mereka menurut waktu dan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Dia yang akan memberkati kita semua melalui hambanya yang sederhana ini. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Kita semuanya pasti diberkati oleh firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat menikmati hari-hari bersama Tuhan dan tetap percaya mujizat tetap ada. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus